Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa qadatihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal 'amilin wal mujahidin wal fuqahaa wal 'alimin wal 'alimin wal 'alimin wa سيدنا وإياك إلى أمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا وإلى جميع أعضاء المسلمين ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستاذ محمد جدًا نفع الله به وبقربه بالدهر وإلى جنبه من سوء الشر رسولنا وقومنا شكر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita melanjutkan menjadi mabadi fikih. Masih ada juz 1. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada halaman 8. Kalau sama halamannya halaman 8. Terakhir mal-awrah. Apa itu awrah? Bismillahirrahmanirrahim. Awrah pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas dari di antara syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat, suci dari hadas baik kecil atau hadas besar, suci dari najis ada baik itu najis mukhaffafah, najis ringan, suci dari najis mutawassithah, najis sedang, suci dari najis mughalladhah. Juga di antara syarat-syaratnya sholat istiqbalul kiblah, masuk atau menghadap kiblat, terus wa ma'rifatul waqt, mengetahui masuknya waktu, dan yang terakhir kita bahas menutup aurat. Auratul rajul ma baina surrah wal rukbah wa auratul mar'a jami'u badaniha ila al-wajh wal kaffain. Aurat bagi orang laki-laki yang harus ditutupi ketika sholat antara pusar dan lutut. Halaman 8. Bagi perempuan jami'u badaniha, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Auratul mar'ah fi shalah wa fi ghairiha sawa'un. Aurat perempuan di dalam sholat dan di luar sholat itu sama. Begitu juga aurat laki-laki di dalam sholat maupun di luar sholat sama.
Kita lanjutkan pada tanda sin atau soal mata waktu subuh. Masuk pada penjelasan tentang waktu sholat. Kapan waktu sholat? Di sini diawali daripada mata waktu subuh. Kapan waktu dari sholat subuh? Waktu sholat subuh min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Sejak dari terbitnya fajar di waktu subuh, sejak dari terbitnya fajar ila tulu'is syamsi, sampai dengan terbitnya matahari. Atau di dalam keterangan yang lain, berakhirnya waktu subuh ketika kita melihat warna yang ada di luar sudah kelihatan warnanya. Di daunan misalnya yang ada di luar sudah kelihatan warnanya, berarti itu sudah tulu'us syams, sudah terbit. Ya, sudah terbit matahari. Kalaupun kita belum melihat mataharinya, itu sudah menandakan habisnya waktu sholat subuh. Ojo nakal, sholat subuh kesiangan, kamar ditutup, pintu lampunya dimatikan, jadi petang gitu, masih subuh ini. Nah, itu ini menyiasati. Jadi kalau sudah habis waktunya, bagaimana yang harus kita lakukan? Tetap langsung sholat dengan niat qadha. Nah, kesiangan, bangun kesiangan, langsung wudu, langsung sholat dengan niat qadha. Pada waktu zuhri, kapan waktu zuhur? Kapan waktu sholat zuhur? Waktunya yaitu min zawali syamsi ila an yazida dhillu kulli syai'in an mithlihi. Dari tergelincirnya matahari, jadi matahari pas di kepala, terus tergelincir sedikit, itu sudah masuk waktu zuhur. Ila ayyazida dhillu kulli syai'in an mithlihi, sampai berakhir ayyazida dhillu kulli syai'in an mithlihi, berakhirnya sampai dari bayangan melebihi panjangnya dari benda dari sesuatu yang menjadi, gimana bahasanya, kulli syai'in an mithlihi. Jadi kalau ibaratnya ini, jadi masuk waktu zuhur pertama ini bayangannya lewat sedikit, ini masuk zuhur. Masuk akhir daripada sholat zuhur, kalau ini bayangannya ini, andaikan ini dirobohkan melebihi badannya dari ini sedikit, itu sudah masuk akhir daripada sholat, waktu sholat zuhur. Paham ya?
ini share sedikit, ini matahari, share sedikit, ini masuk waktu zuhur. Kalau dirobohkan panjangnya dan bayangan daripada benda itu sama dengan ininya, ya, sama dengan bayangannya, itu sudah berakhir waktu zuhur. Tapi sekarang sudah bingung, karena tinggal mikirin sholatnya, belum sholat orang, sudah adzan loh, sudah ada adzan lengkap sekarang, di HP ada, semuanya ada fasilitas untuk mengingatkan kita waktu sholat. Tinggal bagaimana kita menjaga sholat kita. Maka waktu asri, kapan masuknya waktu asar atau kapan waktu asar? Min khuruji waqti zuhri, waktu asar adalah dari lepasnya waktu zuhur ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, itu waktu asar. Jadi kalau masih kelihatan pada matahari, masih ada waktu asar. Jadi mulai lepasnya waktu zuhur tadi, tanda-tandanya tadi waktu zuhur, habisnya waktu zuhur, bayangannya sama dengan bendanya. Terus selepas itu sudah masuk waktu asar, akhirnya waktu asar sampai terbenamnya matahari. Maka waktu maghrib, kapan waktu maghrib? Kapan masuk waktu maghrib? Waktu maghrib min ghurubis syamsi, min ghurubis syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmar. Masuknya waktu maghrib yaitu min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari, ila ghiyabis syafaqil ahmar, sampai pada terbenamnya syafaqil ahmar, itu mega yang merah. Jadi mulai terbenamnya matahari sampai, jadi kalau habis maghrib itu, kalau kita lihat ke barat itu ada mega merah, ya. Nah itu kalau sudah habis, sudah kayak kelihatan, sudah gelap, itu habis waktu maghrib. Jadi kalau mendung-mendung ini ya sudah kayak kelihatan. Maka waktu isya, kapan waktu isya? Waktu isya min ghiyabis syafaqil ahmar ila tulu'il fajr, mulai dari hilangnya mega merah itu sampai dengan terbitnya fajar. Dimulai dari akhir waktu maghrib sampai dengan awal waktu subuh, itu waktu isya. Dijelaskan di dalam kitab Bulughul Maram, malaikat Jibril mengajarkan Nabi tentang waktu sholat itu. Malaikat Jibril mencontohkan, atau malaikat Jibril mengajak Nabi melakukan sholat pada hari pertama itu di awal waktu.
pada hari kedua di akhir waktu. Ibaratnya kalau sholat subuh, malaikat Jibril sholat dengan Nabi pada waktu terbitnya fajar, hari pertama. Hari kedua sholat dengan Nabi mendekati terbitnya matahari. Ditanya oleh Nabi, kenapa kok waktunya berubah? Kemarin terbit fajar, yang hari berikutnya terbitnya matahari. Dijawab oleh malaikat Jibril, itu sebagai pertanda atau sebagai tanda bahwa sholat pertama itu adalah waktu awal dari setiap waktu sholat. Sholat yang kedua itu waktu akhir daripada waktu sholat. Sekarang sudah banyak ya fasilitasnya untuk mengetahui waktu sholat. Tinggal download saja, tinggal download MU online misalnya. Itu sudah setiap masuk waktu itu sudah ada sendiri HP sampean. Tinggal waktu ada itu HP-nya dimatikan atau langsung ambil wudhu sholat. Mada yaf'alu man waqafa liyusalliha? Apa yang dilakukan orang yang hendak melaksanakan sholat? Yu'adhdhibu thumma yuqimu. Apa yang dilakukan orang yang hendak melakukan sholat? Yu'adhdhinu thumma yuqimu. Yu'adhdhinu adzan, thumma yuqimu kemudian iqamah. Mal adzan, apa itu adzan? Wallahu wa Allahu akbar, Allahu akbar. Hafal semua ini? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kecuali adanya sholat subuh, nanti ditambah apa? As-sholatu khairun minan naum. Mas sudah bisa ada semua? Haruslah ya. Gak boleh gak bisa ada, harus bisa ada semua. Mal iqamah, apa iqamah? Apa itu iqamah? Bisa ada, harus juga bisa iqamah. Ini perhatikan redaksi iqamahnya, karena iqamah ini masih ada yang salah di dalam pengucapan.
ucapan dalam melafalkan iqamah. Perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi enggak ada awalnya ya. Enggak ada awalnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hafal dulu ya. Nanti itu harus dipraktekkan. Di sini siapa matinya? Ada mati khusus di sini. Maco. Mati khusus. Ya itu ya. Ya sing mau ada di atas ya. Di sekali waktu kita pas dilibatkan ada ya. Dikeken ada. Sebatas terbiasa ada. Ini Pak Ustaz san FB kali Evan Sen nek dhuwur ngoten mesti kok kuwi gandingan tapi tik-tik. Nah, oke. Barang rada. Ini. Kemudian arkanus shalah, masuk pada arkanus shalah, rukun shalah. Di pembahasan kita sebelumnya yang berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Jadi syarat sah sholat itu adalah sesuatu yang dilakukan sebelum kita menjalankan sholat. Syarat itu sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang dipenuhi sebelum kita melakukan sesuatu, itu namanya syarat. Rukun sesuatu yang dilakukan di saat menjalankan sesuatu itu rukun. Jadi kalau syarat dipersiapkan sebelumnya, dilakukan sebelumnya. Kalau rukun dilakukan pada saat menjalankan itu rukun. Arkanus shalah arba'ata asyara. Rukun sholat itu ada arba'ata asyara. Arba'ah berapa? 4 asyara 10. Berarti 14. Itu bisa nyatakan. Al-awwalu al-qiyamu lil qadir. Rukun salat yang pertama adalah al-qiyamu, berdiri, lil qadiri, bagi orang yang mampu. Di rukun sholat yang pertama, berdiri bagi yang mampu, yang bisa berdiri. Jadi berdirinya itu sudah masuk pada rukun. Al-thani, yang kedua, an-niyatu, niat. Ini masuk dalam rukun an-niyah, niat. Gimana niat sholat? Duhur, gimana? Sholli fardhu, terus gitu saja. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan
lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Itu lafal daripada niat. Lafal niat. Maka saya katakan di awal, niat itu mahalluha, tempatnya di dalam hati. Jadi ketika kita melafalkan niat dengan lisan, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbil qiblatin, ada lillahi ta'ala, ada ma'mum lillahi ta'ala, ada imam lillahi ta'ala, Allahu akbar, takbiratul ihram, yang ketiga takbiratul ihram daripada rukun, as-sadisu, yang ketiga takbiratul ihram, Allahu akbar. Di saat takbiratul ihram, disitulah bersamaan pula kita berniat di dalam hati. Niat di dalam hati. Berdiri. Apa Ustaz? Berdiri. Sudah ada sih ada nggak? Contoh ini ya. Berdiri itu rukun pertama. Rukun kedua niat. Pak Tur. Oke, kamu ada? Terus yang ketiga, takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya. Sudah. Tunggu dulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Lah di saat mengangkat tangan Allahu akbar. Oke. Ya, coba ikat lagi tangannya. Ini yang diluruskan dengan ini, telinga. Ya, itu ya. Dihadapkan ke depan ini. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Di saat Allahu akbar, di situ niat di dalam hati. Ya, niat sholat zuhur makmuman lillahi ta'ala dalam hati. Niat insun sholat zuhur makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, atau lillahi ta'ala, Allahu akbar, atau lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ketika itu Allahu akbar bersama dengan Allahu akbar itu keempat berarti ini izin dengan sholat fardu zuhur, sholat fardu asar dan seterusnya. Oke. Terus dulu, jangan pindah. Sudah, kaget, tangan, taruh. Iya. Ini juga perhatikan posisi tangan, ya, agak ke samping, Kiri. agak samping kiri. Posisi tangan gini mas, ya, ini, ya, perhatikan deh. Jadi ini kalau tarikan itu kuat, taruh ini, ya. Oke, terus, nah itu baru bicara, ya, doa tidak, ya, kira sudah hafal semua. Terus ar-rabi'u, ini kita bahas rukunnya. Ar-rabi'u rukun yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca Fatihah. Baca Fatihah. Ya, kalau diri Fatihah. Bismillah sampai apa? Bismillah sampai Bismillah diturunkan. Bismillah bagian daripada ayat suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-khamisu ar-ruku'. Rukun yang kelima ar-ruku'. Ruku'. Sekarang ruku'. Ayo, besok. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Jika ruku' lurus. Dah. Lurus. Bagus. Tangan di lutut. Tangan di lutut sudah benar, bagus. Tangan di lutut. Jadi jangan over sampai di bawahnya lutut. Ya, pas di lutut tangannya. Rukuk terus 1 jam ya rukuk ya. Ya rukuk. Terus as-sadisu yang keenam al-i'tidal. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ya, dah begitu posisinya. Dah. Terus ini kalau doa-doanya nanti dihafalkan ya. Az-zabi'u as-sujud. Sujud. Mundur. Ya, bisa sujud. Ya. Wow. Ya, bagus. Ya, perhatikan sujudnya ini laki-laki seperti ini sujudnya. Untuk sujud ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Ada beda posisi tangan. Yang beda posisi tangan. Kaki pun perhatikan kaki. Dah. Ya. Posisi kaki seperti ini bagus ini. Ya, jadi kalau memang nggak sakit kakinya ya, kalau memang nggak sakit diusahakan nekuk. Ya, nekuk kakinya ya. Bagus, sujudnya seperti itu, udah sujud semalaman nggak apa-apa. Kemudian, oh ya perempuan, untuk perempuan, kalau perempuan tangannya dilempit ya di dalam. Paham? Masuk. Ya, jadi ini. Jadi sujudnya perempuan. Nah, dirapatkan tangannya. Kalau laki-laki dibuka tangannya. Gitu. Bagus, ini bagus, contohnya bagus. Ya, teruskan. Tunggu dulu. Terus Al-Thaminu rukun yang ke-8 al-julusu bainas sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Posisi coba menghadap ke sini biar kelihatan kaki belakangnya. Belakang. Ya, agak di kawasan. Agak ke belakang dikit ini. Nah, itu ya. Namanya duduk tawarruk. Ini perhatikan kaki di sini. Ya. Nah, perhatikan saya itu. Ya kalau ini jenengan memang sakit, ya. Halangan itu namanya sakit. Ya, bagus. Terus ini duduk di antara dua sujud. Ya. Begitu juga nanti duduk pada tahiyat awal seperti ini ya. Tahiyat awal. At-tasi'u rukun yang ke-9 at-tuma'ninatu. At-tuma'ninatu fil qulub. Tuma'ninah. Tuma'ninah itu diam sejenak paling cepat di qadri subhanallah dengan kadar diamnya itu mengucapkan kalimat subhanallah.
itu sudah tumakninah. Dia dari perubahan rukun ke rukun itu, mulai berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Nah, perubahan dari satu rukun ke rukun yang lain itu harus diam dulu atau tumakninah dulu minimal berapa jam? Minimal dengan kata ucapan lamanya sebagaimana mengucapkan subhanallah. Jadi ini dengan sholat kayak sholat tarawih misalnya ya, cepet-cepetan misal, selama masih ada diamnya walaupun sedikit, itu sudah tumakninah. Sah, nggak usah khawatir, sudah sah itu. Ya Rasulullah, gitu. Kalau begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah Allahu Akbar berdiri tegak, diam sebentar, Allahu Akbar ruku, diam sebentar, sami Allahu liman hamidah. Itu sudah sah. Semua ini. Al-ashiru al-julusu litashahhudil akhir. Yang termasuk rukun yaitu juga duduk pada tasyahhud akhir. Duduk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk tasyahhud akhir. Duduk tasyahhud akhir. Jangan. Duduknya duduk iftirash ini. Ya. Duduk seperti ini. Ya, Mbak. Itu ya bagus ini. Jadi bokong pantat kita tempelkan ke lantai, namanya duduk firash. Ini duduknya seperti ini, kakinya seperti ini. Jangan, kalau selama kita bisa jangan dientengkan. Ini kan harus nekuk, harus menghadap kiblat kakinya. Harus menghadap kiblat, ini menghadap kiblat. Oh, kayak gini. Ya, kecuali tadi itu, kecuali memang sakit. Ya, sudah kena asam aurat. Kalau yang tebel itu tanda sakit. Ini yang tebel. Jadi memang sudah berhalangan tidak mampu. Al-hadi asyar, yang syarat atau rukun yang ke-11, at-tasyahhudul akhir, tasyahhud akhir. Tasyahhud akhir apa? At-tahiyyatu, assalamualaikum, nanti di belakang insyaallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah ini di sini. Di atas itu asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nah ini di atas itu kiri. Ya. Itu. Tasyahud akhir. As-sani asyara rukun yang ke-12 as-salatu ala nabi. Sholawat yang ke-12 yaitu membaca sholawat. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, kita syarah akhir. Al-thalith asyara as-salam. Rukun yang ke-13 as-salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-rabi' asyar at-tartib. Rukun yang ke-14 at-tartib. Tertib berurutan. Jadi dari awal tadi berurutan. Apa?
berdiri, terus niat takbiratul ihram, ya, niat takbiratul ihram. Tapi dalam pelaksanaannya, ingat, dalam pelaksanaannya, kalaupun di sini disebutkan niat sebelum takbiratul ihram, dalam pelaksanaannya begitu lagi. Nah itu pelaksanaan takbiratul ihram, katakan Allahu Akbar ya. Ya, Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar, perhatikan Allahu Akbar. Oke. Terus duduk kembali turunnya tangan. Jadi nggak usah pakai jurus ya. Ya Allahu Akbar pakai jurus. Jurusnya keluar, nggak usah pakai jurus. Ya Allahu Akbar langsung tangan ke bawah, tangan kanan di atas tangan kiri dengan posisi tadi. Ya, jangan ikatnya begini di atas pergelangan ini. Nah, ketika Allahu Akbar bersama dengan itu kita berniat. Tadi di awal belum dicatat niat itu. Kalaupun mengucapkan di awal dulu, usul dulu. Nah, terus takbir, Allahu Akbar. Itu kan tadi sudah usul kan? Itu hanya pelafalan niat saja. Belum dikatakan niat, ya, belum dikatakan niat, itu cuma melafalkan saja. Imam wattalaffu biha sunnah dengan sunnahkan untuk melafalkan. Liyu'ina lisan al-qalb. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan hati. Lisan ini untuk mengingatkan hati. Sampai lari, sampai kemana-mana. Makanya ketika kita mengucapkan usolli fardhu itu sudah ada kesiapan, ada konsentrasi, ada fokus di situ. Niat benar bahwa ini benar-benar berdiri ini niat sholat, hanya dilafalkan. Allahu Akbar langsung hati sudah siap. Lama-lama berdiri seiring andindi macam-macam berdiri Allahu Akbar. Apa yang ada dalam hati? Itu makanya melafalkan. Oke. Ya sudah, duduk 100. Ya. Khusus bapaknya tadi apa? Sujud. Ya. Pada waktu sujud tangannya masuk dalam, kalau yang laki pegang keluar. Terus rukuk tadi juga. Ya gimana mas? Rukuk. Tenangkan lagi. Rukuk itu penting juga karena banyak yang offset. Rukuk banyak yang offset. Perhatikan banyak yang offset. Tangannya jangan sampai offset di bawah lutut. Itu offset teman-teman. Ya. Dengan posisi punggung lurus. Posisi punggung lurus. Ini kalau sampai ruku ini sampai setengah jam, insya Allah enak semua bahasanya. Enak. Ya kayak sholat sholat khusyuk, ya, sholat matahari banyak tasbih. Ya ruku itu. Ya, harus ingat ya, ruku. Jadi jangan sampai offset tangannya ke bawah. Ada ke bawah, coba kalau tunjukkan ke bawah tangan. Nah, seperti itu. Itu posisinya tangan lutut, kepala ke bawah, tunduk, terus ke bawah. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Seperti ini, tidak usah. Jadi rukuk itu ya seperti ini, harus lurus posisinya lurus. Dengan pandangan melihat ke sini. Gimana mas? Itu adalah termasuk daripada rukun sholat yang 14. Tertib tentunya harus berurutan. Enggak boleh sujud dulu baru rukuk misalnya. Semua harus berurutan sesuai urutannya. Ya, kalau tidak tertib
tidak sah sholatnya. Maka taqra'u ba'da takbiratil ihram, apa yang kamu baca setelah takbiratul ihram? Setelah takbiratul ihram apa yang dibaca? Aqra'u du'a al-iftitah wa huwa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين وصلاتي ونسكي ومحيي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Hafal semua ya? Jadi setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Maka taqra'u ba'da du'a'il iftitah, apa yang kamu baca setelah membaca doa iftitah? Aqra'ul fatihata wa suratan minal Qur'anil Karim thumma arka'. Saya membaca suratul Fatihah dan satu surah daripada Al-Quran, kemudian ruku. Dibaca suratul Fatihah, terus membaca satu surat yang dihafal. Ya, surat apa saja yang dihafal? Antara membaca potongan surat, semisal membaca suratul Baqarah tapi beberapa ayat saja, itu lebih utama membaca satu surah pendek, semisal Al-Ikhlas misalnya. Lebih utama itu daripada membaca potongan daripada surah panjang. Makanya kalau saya pribadi daripada imam misalnya membaca Al-Quran, nanti dipotong untuk baca sebagian ayat saja, sebagian ayat daripada satu surat yang panjang. Lebih baik baca satu surat pendek. Hafalnya apa? Itu dibaca. Hafalnya Al-Ikhlas yang dibaca. Maghrib Al-Ikhlas, Isya Al-Ikhlas, terusnya Al-Ikhlas. Kini sampai viral itu. Al-Ikhlas ini kulhuele sampai viral ya Akbar saya. Jadi baca suratul Fatihah meliputi daripada Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian daripada ayat suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai Qur'ani. Jadi nggak boleh nggak baca Bismillah, batal, karena sudah mengurangi ayat daripada suratul Fatihah. Bismillah itu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim dari suratul Fatihah. Kemudian pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu tidak boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak juga. Lalu membaca satu surah pendek. Sumarka kemudian ruku. Mada taqulu fi ruku? Ini bacanya. Apa yang kamu baca, yang kamu ucapkan di dalam ruku? Aku saya mengucapkan, saya membaca
Subhana rabbiyal azim salasan sub'atadil. Saya membaca Subhana rabbiyal azim 3 kali, sub'atadil, kemudian saya i'tidal. Mada taqulu fil i'tidal, apa yang kamu baca di dalam i'tidal? Aku saya membaca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardh bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya dayang, Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardh bil ma syi'ta min syai'in ba'd wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Suma asjud, kemudian saya sujud. Setelah itu sujud, tadi contohkan. Mada taqulu fi sujud, apa yang kamu baca dalam sujud? Aku saya membaca Subhana rabbiyal a'la thalatha. Subhana rabbiyal a'la thalatha. Umumnya kita tahu bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Begitu juga Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. 3 kali. Summa ajlis, kemudian saya duduk qalilan sebentar, summa sujud, lalu sujud kembali. Maka taqulu fil julusi baina sajdatain, apa yang kamu ucapkan pada waktu duduk antara 2 sujud? Mada taqulu fil julus baina sajdatain, apa yang kamu ucapkan atau yang kamu baca fil julus pada waktu duduk antara baina sajdatain, antara 2 sujud? Aku saya membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di sini kurang ya. Ada wajibnya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hafal semua ya? Harus hafal, gak boleh gak hafal. Maka taqulu fil julus li tasyahhudil akhir, apa yang kamu baca pada waktu duduk tasyahhud akhir? Apa yang kamu baca pada waktu duduk tasyahhud akhir? Tasyahhud akhir. Aqra'u tasyahhudan wa huwa, saya membaca tasyahhud, yaitu saya membaca tasyahhud, yaitu bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bersama dengan itu juga mengacungkan tangan, terujuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka taqulu ba'da tasyahhudil akhir, apa yang kamu baca setelah tasyahhud akhir? Usolli ala nabi faqul, saya bersolawat kepada Nabi. Kemudian saya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sholawat Ibrahim namanya, sholawat Ibrahim. Maka taqulu ba'da tasyahhud wa sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca tasyahhud, apa yang kamu baca? Setelah tasyahhud dan sholawat pada Nabi, apa yang kamu baca? Aku bisa membaca Allahumma inni,
sebelum salam ini, sebelum salam. Jadi sebelum sahur, sholawat, sebelum salam baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masiihid dajjal. A'udzubika min adzabil Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu dibaca sebelum salam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa anta muqaddiman wa khairu la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya. Itu kalau dibacakan cukup tadi, umumnya cukup membaca itu tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Itu ya sedikit. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini, tsabbit qalbi, tetapkanlah hati ini 'ala dinik, atas ajaran-ajaran agamamu. Kalau dipanjangkan, ditambah, yaitu dihafalkan Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa akhartu dan seterusnya. Baru setelah itu madza taqulu ba'da doa, apa yang kamu baca setelah doa. Aku wassalam, saya mengucapkan salam. Baru itu salam, assalamualaikum warahmatullahi yaminan, menoleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi yasaran, assalamualaikum warahmatullahi yasaran, menoleh kiri. Sedikit lagi. Maka taqra'u fil i'tidalil akhir min sholatis subhi. Apa yang kamu baca fil i'tidalil akhir, pada i'tidal rakaat terakhir? Apa yang kamu baca pada i'tidal rakaat terakhir min sholatis subhi, pada waktu sholat subuh? I'tidal rakaat terakhir berarti rakaat kedua, karena sholat subuh hanya 2 rakaat. Rakaat kedua setelah i'tidal, apa yang kamu baca? Aqra'ul qunut, saya membaca qunut. Hafal semua qunut? Mas, hafal nggak qunut? Enggak. Belum 100%, masih 75%. Ya, semoga nanti ini sudah ada redaksi qunut ya. Itu di bukunya itu redaksi qunut ada halaman 16. Nanti dihafalkan itu. Di pertemuan depan sudah hafal semua qunut. Nanti harus dipraktekkan itu. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk, wa innahu la yadhillu man walayt, wa la ya'izzu man 'adayt. Tabarak Rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu dihafalkan. Dan kalau menjadi imam diganti dhamirnya yang ini itu. Allahumma hdini, ya Allah berilah saya petunjuk, saya itu sendiri. Kalau jadi imam diganti kami itu na. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Baru di sini dia bersama-sama baca sendiri-sendiri. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru nanti imam biasanya ada tambahan doa lagi atau langsung selawat. Allahumma sallimna wal muslimin. Misalnya ditambahkan doa itu, monggo. Nanti diakhiri dengan selawat. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Lalu takbir terus sujud. Itu rangkaian daripada rukun sholat serta bacaan dalam setiap rukunnya, dalam setiap pergerakan rukun disertai dengan doanya. Dan sekian dulu. Dan semakin paham bagaimana kita menjalankan sholat yang benar sesuai dengan tuntunan syariat yang benar. Oke, monggo barangkali ada pertanyaan. Nanya, Belum. dalam imam baca surat mereka dan makmum mengikutinya itu berbeda apa Ustaz? Ya, asalkan nggak bersuara sampai nyaring. Nah, apa namanya, mengikuti Suara kuliah. Tapi yang jelas, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Lebih baik makmum kalau sudah membaca suratul Fatihah itu lebih baiknya mendengarkan apa yang dibaca imam. Ya, kalaupun mengikuti tidak membatalkan. Tapi lebih baiknya diam mendengarkan bacaan. Kalau habis ruku itu sambil liman hamidah itu para disingkat itu gimana? Nggak bisa ya? Yang disingkat apanya, Pak? Ya misalnya Doanya. ya Rabbana wa lakal hamd, misalnya gitu aja. ya Kenapa? cuma sambil liman hamidah Robbana lakal itu nggak disampaikan gitu. Gimana itu? Nggak baca doanya. Kenapa? Pokoknya iktidalnya, apa namanya, tumakninanya yang penting. Iya. Yang jadi rukunnya itu setelah iktidal, setelah ruku iktidal, sallallahu liman hamidah, tumakninah sebentar, terus sujud. Oke. Jadi kan nggak baca doanya itu nggak apa. Oke, matur nuwun. Oke. pada saat kita melakukan sholat, kemudian kita kita datang terlambat pada waktu imam sudah membaca surat, Ya. kita baru datang, terus kita langsung tidak melafalkan usholi, tapi langsung Allahu Akbar. Kita kan tadi sudah dijelaskan sama Ustaz bahwa untuk lihatnya di dalam hati itu tidak melafalkan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang terpenting tadi itu Allahu Akbar bersamaan dengan itu dengan niat di dalam hati. Sunnah sebenarnya melafalkan itu sunnah. Ya, sunnah. Soleh memperkuat tadi. Yu'inal lisan al-qalbah. Datang khusus langsung Allahu Akbar. Yang terpenting niatnya. Jenengan gak niat di dalam hati, gak sah sholat. Gak sah. Karena gak melafalkan niatnya, gak apa-apa. Tersah sholatnya. Oke. Atau gak mengikuti Fatihahnya imam. Kenapa? Itu namanya makmum masbuk. Makmum yang tidak menutupi Fatihahnya imam. Tersah. Dan tetap terhitung rakaatnya. Oke, tetap terhitung rakaatnya.
lagi. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bahas dan kita kaji pada kesempatan kali ini menjadi ilmu bagi kita, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا واولادا صالحين. اللهم انا استودعناك ما علمتنا وارزقه عند حاجتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله.